Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang akan membahas tentang tafsir Al-Azhar karya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 dan meninggal pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Beliau adalah ulama modern yang multitalenta. Sebagai sastrawan, wartawan, pengajar, bahkan politik sebagai kegiatan-kegiatan yang menyertai jalan hidupnya. Sebagai politisi, Hamka aktif di Partai Masyumi di samping organisasi keagamaan Muhammadiyah sehingga ia aktif hingga akhir hayatnya. Pada masa Orde Baru, Buya Hamka menjadi Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia. Hamka mendapat gelar Ustaziyah Fakhriyah dari Universitas Al-Azhar Mesir sebagaimana ayahnya Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Buya Hamka menerima gelar kehormatan juga dari Universitas Nasional Malaysia serta dikukuhkan sebagai guru besar melalui Universitas Mustopo Jakarta. Hamka termasuk dalam kategori mufasir generasi kedua di Indonesia, karena generasi pertama yang masih menggunakan bahasa Melayu, Sunda, Jawa, dan Melayu Minang, seperti Alkitab Al-Mubin, karya Kiai Haji Muhammad Ramli dalam bahasa Sunda pada tahun 1974. Sementara mufasir generasi kedua umumnya sudah menggunakan huruf Latin dan bahasa Indonesia. Tafsir Al-Azhar ini dikategorikan ke dalam tafsir bil al-ma'sur. Untuk susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode tahlilih karena dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Adapun menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode Qura'in, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan perbandingan. Hamka menggunakan metode taflili, yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang terperinci dan jelas. Corak yang mendominasi tafsir Al-Azhar adalah adabi ijma'i dengan keindahan bahasa Melayu yang disajikan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan di masanya. Teknik bahasa yang digunakan dalam mengembangkan tafsir ini pun begitu beragam dan merupakan corak bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga relatif mudah bagi pembaca yang mayoritas warga Indonesia untuk memahami maksud dari tafsir tersebut. Sebagai seorang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra, dan politik, Buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya. Hasil karyanya berjumlah sekitar 79. Di antara karya-karyanya tersebut yaitu kitab Ummah jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, Laila Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, dan lain sebagainya. Mungkin penjelasan saya cukup. Sekian dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.